Baik, kita lanjutkan. Kalau sebelumnya kita mempelajari bagaimana proses forward-nya pada backpropagation through time, maka sekarang kita akan melihat bagaimana proses backward pass-nya. Kita masih menggunakan contoh yang sama, di mana RNN, model RNN ini dipakai untuk memprediksi huruf kelima dari kata hello. Jadi inputnya adalah kata hello dengan urutan mulai dari H, E, L, L. Kemudian diminta memprediksi huruf kelima seharusnya adalah O, yang menjadi output dari Y yang keempat. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana proses forward pass sampai mendapatkan output Y. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana proses backward pass-nya, dimulai dari kita mundur sedikit, yaitu dengan menghitung keluaran pada langkah maju. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa hasil keluaran dari setiap langkah waktu itu menggunakan fungsi softmax, di mana diperoleh dari probabilitas tertinggi. Ya. Nah, fungsi softmax di sini dari hasil yang sebelumnya yang seperti ini, maka didapatkan bahwa probabilitas tertinggi itu adalah untuk huruf H, ya, 0,419748. Dengan kata lain, maka keluarannya itu adalah huruf H. Padahal yang kita harapkan hurufnya adalah O. Apakah ini berarti model kita salah? Belum. Jadi karena ini masih satu langkah. Sehingga untuk mengupdate bobot yang di tengah, kita perlu melakukan proses backward. Dari output yang dihasilkan, yaitu huruf H dengan encode 1000, maka kita perlu menghitung error. Nah, hitung error, di mana error ini adalah selisih atau fungsi yang membandingkan antara nilai prediksi YT dengan nilai yang sebenarnya. Nilai sebenarnya adalah O pada kasus ini, nilai yang hasil prediksinya adalah H. Dan dalam hal ini error dihitung dengan menggunakan cross entropy loss. Rumus untuk loss dari setiap waktu T itu adalah min Y hat T, yaitu nilai yang sebenarnya, dikalikan dengan log dari nilai prediksi. Kemudian bersama-sama seluruh nilai loss dari setiap waktu T itu akan digabungkan sehingga mendapatkan nilai loss total. Jadi sama dengan sumasi dari, sama saja dengan nilai sumasi dari nilai loss dari setiap waktu yang ke T. Kemudian dari hasil nilai loss itulah kita melakukan operasi penurunan atau gradien mulai dari output sampai dengan input. Ya. Yang perlu diperhatikan dalam proses backpropagation dalam recurrent neural network, yaitu dengan menggunakan backpropagation through time, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa kesalahan lintas entropi yang pertama kali dihitung itu menggunakan keluaran saat ini atau YT dan keluaran sebenarnya atau Y hat. Perlu diingat bahwa jaringan itu tidak dibuka atau dilakukan proses looping secara seluruh langkah waktu.
Untuk jaringan yang tidak di loop, maka gradien itu dihitung untuk setiap langkah waktu sehubungan dengan parameter bobot. Sekarang bobotnya sama dengan semua langkah waktu. Gradien dapat digabungkan bersama untuk semua langkah waktu. Bobot kemudian diperbarui untuk sebuah neuron berulang atau recurrent neural network dan lapisan-lapisan yang lainnya. Saya akan memberikan gambaran proses dari backward pass dengan menggunakan grafik komputasional, di mana proses ini itu adalah proses langkah maju dan langkah mundur. Tapi langkah maju tadi sudah saya jelaskan, maka yang akan kita bahas di sini adalah mulai dari langkah mundur. Langkah mundur dimulai dari hitungan loss yang ada di pojok kanan atas. L itu adalah nilai loss-nya, maka nilai loss itu akan kita rambatkan untuk mendapatkan turunan atau gradien dari nilai loss tersebut terhadap nilai softmax. Nilai softmax di sini dalam hal ini dilambangkan dengan S. Jadi turunan atau gradien dari loss terhadap fungsi softmax itu sama dengan min 1 dibagi dengan nilai softmax-nya. Lalu nilai itu dirambatkan untuk mendapatkan turunan atau nilai gradien dari turunan atau gradien loss terhadap nilai YT atau nilai output yang sebenarnya. Di mana di situ didapatkan bahwa turunan loss terhadap YT itu sama dengan S-1 pada indeks yang ke M. Nilai turunan atau gradien tersebut akan dirambatkan kedua arah untuk mendapatkan atau mengupdate nilai dari HT dan WHY. Yang pertama, untuk mengupdate nilai HT, maka dia harus menghitung gradien atau turunan L terhadap HT, yaitu dirumuskan sama dengan matrik bobot HY pada waktu T dikalikan dengan delta atau turunan dari loss terhadap YT. Kemudian untuk mengupdate bobot WHY, maka dihitung gradien terhadap WHY, yaitu sama dengan turunan terhadap YT dikalikan dengan HT atau nilai hidden state pada waktu yang ketik. Lalu nilai itu dikopikan untuk menghitung sama di situ. Nilainya HT dikopikan ditambah dengan nilai turunan dari H yang sesudahnya, H next Jadi hasilnya itu akan dihitung dikopikan dari nilai HT turunan atau gradien dari loss terhadap HT ditambah dengan nilai delta dari H next-nya. Kemudian nilai itu digunakan untuk menghitung turunan atau gradien terhadap nilai H asli atau H yang sebelumnya, di mana dia diperoleh 1 dikurangi dengan HT dikuadratkan dikalikan turunan atau gradien atau delta loss terhadap atau dibagi dengan HT. Bukan turunan tapi delta loss dibagi dengan HT. Nilai delta loss terhadap atau turunan loss
gradient loss terhadap H row itu di spread atau disebar untuk mendapatkan hitungan dari W bobot XH dan bobot dari WHH. Jadi dengan nilai yang sama. Ya. Nah, nilai itulah yang dipakai untuk mengupdate nilai dari WXH, WHH, dan nilai dari HT-1. Untuk menghitung atau mengupdate dari WHH, maka dihitung gradien loss terhadap WHH atau bobot HH, yaitu sama dengan gradien dari loss terhadap H row ya, dikalikan dengan nilai hidden state yang sebelumnya. Kemudian nilai yang sama itu juga kita gunakan untuk menghitung gradien dari loss terhadap nilai hidden state yang sebelumnya, yaitu sama dengan nilai bobot HH pada waktu yang ke T dikalikan dengan gradien loss terhadap H row. Dan terakhir dihitung untuk menghitung atau mengupdate WXH, yaitu dengan menghitung gradien dari nilai gradien loss terhadap WXH yang diperoleh dari turunan atau gradien loss terhadap H row dikalikan dengan nilai XT pada waktu yang ke T. Demikian gambaran dari proses backward yang nanti pada materi terakhir itu akan dibahas bagaimana implementasinya dengan menggunakan Python. Terima kasih, kita akan bertemu pada video yang berikutnya.